Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina al-Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya' wasyuhada'i was salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila jami'il awliya'illahi salihin wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa ila masyayikhina wa asatidatina walil muallif bil kutubil ladzi 'allamnahu fi hadzal masjid syai'u lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Hadis ke-10 dari bab pertama Riyadhus Shalihin. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga meridhoi Allah anhu kepada Abu Hurairah. Qala, berkata siapa Abu Hurairah. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatur rajuli, salatnya seseorang, jama'atan, dalam halnya berjamaah, itu tazidu, menambah, melebihi, ala salatihi, atas salatnya rajul, seseorang, fi suqihi, di tempat jualannya, wa baitihi, dan di rumahnya, bid'an, sebanyak, wa ishrina, dan 20 darajatan, sekian dan 20 derajat. Salatnya seseorang secara berjamaah di masjid itu melebihi pahalanya dibandingkan daripada salatnya di pasar, di tempat jualannya, di kantornya, atau salatnya di rumahnya, baik sendiri maupun berjamaah. Berapa pahalanya? Beberapa lebih daripada 20 derajat. Nanti ada 25, 27 sampai 29. Tergantung. Bisa dapat, yang penting pasti di atas 20. Hadis ini berarti hadis tentang sholat berjamaah. Mulanya sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini dalam hadis lain, sholatul jamaati afdalu minas sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat jamaah lebih afdal daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Riwayat lain bi khamsin wa ishrina darajah, 20
darajat. 20 paling minim 20, 25, 27. Ada juga bid'un dikatakan juga 29, antara dari 25 sampai 29 namanya bid'un. Keutamaan sholat berjamaah juga akan menjadi cahaya. Hadis Nabi, basyiril masyaina fidh dhulami, beri kabar kepada orang yang berjalan gelap-gelap ilal masjid, ke masjid. Bin nuri, akan mendapatkan cahaya. Atami, yang sempurna, yaumal qiyamah, hari kiamat. Hari kiamat orang yang pergi ke masjid sholat jamaah orangnya bersinar. Ada satu lagi yang membuat amalan bisa bersinar hari kiamat, wudu. Wudu dan sholat jamaah membuat nanti kita di hari kiamat bersinar. Karena umat Nabi SAW dikenali dengan sinarnya hari kiamat. Di padang mahsyar nanti nggak kelihatan ini umat Nabi Nuh mana, umat Nabi Isa mana. Umat Nabi kelihatan loh bersinar. Ada cahayanya. Berarti umat Nabi sini dipanggil di telaga, apa nama telaganya? Kautsar. Ditunggu sama Nabi. Makanya disebut Sayyidul Ghurril Muajjalin, penghulunya orang-orang yang nanti di hari kiamat akan bersinar. Sholat jamaah dan wudu. Makanya nanti kalau wudu disempurnakan. Meskipun dalam mazhab Syafi'i sunnahnya sebagian, cukupnya sebagian, tapi tetap sunnahnya semua. Ke belakang, tarik lagi ke depan. Sekali, ambil lagi ke belakang, tarik lagi ke depan sampai 3 kali. Jangan mentang-mentang cukup 3 kemudian begini-gini aja. Kecuali ente lagi jadi penganten, boleh dah. Penganten atau lagi apain lagi tuh? Foto, lagi moto. Keroksun kepalanya, lagi moto tuh boleh, takut rambutnya acak-acakan. Usap yang benar. Semakin banyak diusap, hari kiamat akan semakin terang, bercahaya. Maka rambut ente pik nanti yang paling terang, gondrong 50 watt. Makin banyak rambutnya kan makin terang. Namanya lampu, makin gede makin terang. Bukan berarti suruh gondrong ya, gondrong boleh. Gondrong boleh. Para sahabat dan Nabi rambutnya sebahu, sekuping segini, sebahu. Wudu dan sholat akan menerangi hari kiamat. Ketiga, Quran. Quran nanti di hari kiamat bahkan sejak di kuburnya akan menerangi sohibnya. Sohibnya bukan teman. Lain nggak teman sama sohib? Apa bedanya teman sama sohib? Kalau sohib tiap hari ketemu, asal ada dia ada. Di mana aja tuh dia, sohibnya ada, dia ada tuh namanya sohib. Ada terus, besok ada lagi, namanya sohib. Yang kedua, dianggap sohib kalau kenal. Kalau nggak kenal bukan sohib, kawan saja. Kenal namanya siapa, tinggalnya di mana, anaknya berapa, istrinya yang mana, kan gitu. Kerjaannya apa, itu baru sohib. Kalau kenal cuman sepintas nama doang, belum dianggap sohib. Nah, yang nerangin nanti hari kiamat sohibnya Quran. Kira-kira pertanyaannya, kita sohibnya Quran apa bukan? Ya lihat tadi, kemana-mana kita bawa Quran apa enggak? Yang nomor 2, kita kenal enggak sama Quran? Kalau 2 itu bisa terpenuhi, maka kita sebagai sohib Quran, bukan sohib WhatsApp, sohib handphone.
Nggak boleh asal ada senggang dikit buka WA, nunggu transferan. Siapa yang mau transfer situ? Itu sahabatnya Quran. Makanya saya sering pesan kalau bisa ngaji, meskipun cuma setengah lembar, meskipun cuma ba'da maghrib, terutama anak-anak kita nih. Anak-anak kita alhamdulillah, saya dulu sejak dari kecil sudah dibiasain maghrib harus di rumah ngaji. Terserah mau habis sekolah main layangan sampai azan maghrib, yang penting azan maghrib ada di rumah ngaji. Habis itu nggak ditanyain PR apa belum, nggak ditanyain tuh udah. Ngerjain PR apa kagak, habis itu main lagi. Yang penting maghrib ada di rumah ngaji Quran. Selesai. Mau siangnya kelayaban, nggak ikut les, nggak ikut apa, itu sunnah, hukumnya itu sunnah semua. Yang penting maghrib ada di rumah ngaji. Dan itu masya Allah terbukti memang dahsyatnya ngaji, terutama di waktu subuh dan maghrib. Ayahnya atau ibunya subuh, habis subuh, anaknya habis maghrib. Emaknya susah kalau habis maghrib. Emaknya kan biasanya repot, nyiapin makan, nyiapin anak-anak yang mau tidur, yang mau sekolah, siapin tuh maghrib. Bapaknya repot nggak habis maghrib? Habis subuh bapaknya repot nggak habis subuh? Ya, kalau bapaknya habis subuh repot, habis maghrib repot, kapan bacanya? Kapan ngajinya? Ngaji meskipun cuma selembar. Alhamdulillah itu hatam. Alhamdulillah. Pertanyaan gini, sekarang ada orang nanya kepada kita, udah hafal berapa juz? Kan gitu. Itu sebenarnya pertanyaan yang nggak salah. Namun pertanyaan yang lebih tepat buat diri kita adalah, apakah sudah baca Quran, apalagi udah ngapalin Quran gitu. Masalah nanti hafal apa enggaknya itu belakangan. Yang penting ngapalin aja. Ya, sekarang kan kita banyak kan udah hafal berapa juz. Ngapalinnya kagak, bacanya kagak. Padahal kalau kita mau ngapalin satu hari satu ayat, 360 hari 360 ayat. Surat Al-Baqarah 1 tahun. Surat Baqarah kan 380, tinggal dikit lagi. Hafal surat 1 Al-Baqarah sudah hafal. Tapi kan karena kita hari-hari kita lewatkan tanpa baca dan hafal Quran. Jadi pertanyaannya, kita tuh baca atau ngapalin Quran apa enggak? Bukan udah hafal berapa juz. Insya Allah meskipun kita masih mandek nih, misalnya kita masih di hafalan surat apa ya, masih di At-Takasur, kemudian kita meninggal, insya Allah niatnya sama seperti orang yang menghafal Quran. Ya, yang penting kita usahanya. Jadi dinilai usahanya, bukan hasilnya. Karena kan otaknya macam-macam nih. Ada yang RAM-nya 8 giga. Ada yang RAM-nya cuman 512 MB. Baca Al-Maun muter-muter. Pamayyamal miskola zaratin, pamayyamal khairoh yaroh, pesaroh yaroh nih. Waduh, berabe urusan. Ada yang RAM-nya segitu kan. Itu enggak penting hasil. Yang penting sudahkah kita baca atau hafalkan Al-Quran. Insya Allah meskipun meninggal sebelum Al-Quran itu kita hafal, kita termasuk orang-orang penghafal Al-Quran. Sebaliknya orang yang pernah ngafalin Quran, tapi kalau dia nggak pernah ngulang, nggak pernah ketemu lagi Quran, jangankan setahun, sebulan saja lupa, 1 hari lupa, 1 hari penghafal Quran nggak ngapalin Quran lupa. Maka Quran itu mudah dihafali, mudah lupa, mudah hafal, mudah lupa. Itu kan kata Pak Ustadz. Kalau saya sulit hafal, mudah hilang. Kalau yang pas kan sulit hafal, sulit hilang, itu nggak tekor. Tapi kalau ngapalinya susah banget, hilangnya cepet, kan tekor. Nyari duitnya susah, habisnya gampang. Saya kira-kira begitu. Tapi yang penting ijtihad, yang penting usahanya. Hasilnya itu nggak jadi patokan. Terserah Allah. Sholat, apalagi tadi nomor 2? Tuh kan gua kata juga apa, RAM-nya 512 ini.
boro-boro 2 giga, wudu dan Al-Quran bisa menyinari nanti dari kubur sampai hari kiamat dan dikenali sebagai umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama fikih berbeda pendapat tentang hukumnya sholat berjamaah. Madhab Hanafi dan Maliki hukumnya sunnah muakkadah. Apa arti sunnah muakkadah? Sunnah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tinggalkan. Sunnah muakkadah yang sangat-sangat dianjurkan. Hanafi dan Maliki. Madhab Hambali wajib. Kalau nggak sholat secara berjamaah dosa, kecuali udzur syar'i. Madhab Hambali. Makanya teman-teman kita yang bermadhab Hambali itu sholat jamaahnya rajin-rajin biasanya. Masjid-masjidnya kan itu kebaikannya perlu kita tiru. Kita tiru itu yang bermadhab Hambali sekarang ya di daerah Mekah, Madinah. Itu mereka bermadhab Hambali, itu mereka sholatnya ketat semua karena hukumnya wajib. Madhab Syafi'i hukumnya adalah fardu kifayah, pendapat yang paling ashah. Fardu kifayah seperti sholat jenazah. Kalau udah ada tetangga saya sholat, saya nggak perlu sholat. Salah itu kalau begitu. Fardu kifayah kalau ada orang sudah lakukan, kita juga kudu ngelakuin, tuh yang bagus. Sholat jenazah kan gitu. Apa hukum sholat jenazah? Fardu. Kalau ada sebagian yang sudah melakukan sholat jenazah, maka sebagian yang lain tidak berdosa. Ya betul. Tapi sebagian yang lain bagusnya ikut sholat gitu. Itu namanya fardu kifayah. Ada juga sunnah kifayah. Apa? Sunnah kifayah, ibadah apa yang hukumnya sunnah kifayah? Sunnah tapi kifayah. Kalau fardu kifayah kan ketahuan, sholat jenazah, kafanin mayat, mandiin mayat, nguburin mayat. Kalau sunnah kifayah, ibadah apa? Kurban dalam satu keluarga. Kurban dalam satu keluarga. Dalam mazhab Syafi'i sunnah kifayah. Keluarganya 5. Suami, istri, anaknya 3. Kalau suaminya udah kurban, maka tercukupi. Tapi kalau istrinya mau kurban lagi, ya bagus. Anaknya kurban juga, tambah bagus. Namanya juga sunnah kifayah. Seperti ya fardu kifayah kalau ada orang yang sholatkan. Tapi di kita tuh kadang-kadang kita sayangkan kalau ada jenazah, ada mensolatkan itu kadang-kadang lebih banyak. Di tempat saya nggak tahu kalau di sini lebih banyak orang yang di luar masjid daripada orang yang ikut sholat. Keluarganya kah, tetangganya kah, lainnya. Pertama kan sholat jenazah berapa menit? Sholat jenazah berapa menit? Semenit kurang. Allahu Akbar. Alhamdulillah waladhdallin amin. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apalagi imamnya nggak pakai embel-embel. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afi wa Allahu Akbar. Setengah menit selesai. Wudu keburu nggak setengah menit? Nggak keburu. Makanya ada juga beberapa pengumuman yang mencantumkan disolatkan kapan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal fulan bin fulan jam sekian, jenazah disemayamkan di mana supaya orang takziah tahu. Ini cuman innalillahi fulan bin fulan pada tanggal sekian, semoga diampuni dosanya. Lah kita takziahnya kemana ya? Apa dibawa ke kampung? Apa di rumahnya? Itu lengkap. Rumah disemayamkan di mana dan akan disolatkan kapan dan di mana. Insya Allah disolatkan ba'da zuhur di Masjid Agung Al-Mujahidin. Jadi orang bisa siap-siap. Ini enggak. Keburu-buru, yang lain pada nggak lihat. Tahu-tahu yang di luar masih banyak. Allahu Akbar. Ya udah yang lain ya nggak keburu lah. Sayang. Padahal yang hadir banyak. Atau model kedua bisa juga yang di depan ngumumin, mohon para jamaah yang masih di luar dan ingin mengikuti sholat jenazah, kami tunggu 1 menit, dipersilakan masuk ke dalam karena 2 menit lagi kami akan takbir untuk sholat jenazah. Gitu. Itu yang terjadi di kita. Alangkah bisa lebih baiknya. Fardu kifayah dalam mazhab Syafi'i. Kalau sekiranya tidak ada yang sholat berjamaah, dosa satu kampung.
namanya fardu kifayah. Ada juga yang ketiga, fadilahnya man shalla lillahi, siapa orang yang sholat karena Allah arba'ina yauman, 40 hari. Fi jama'atin, dalam berjamaah. Yudrikut takbiratul ula, dia dapat takbiratul ihram. Kutibalahu baro'atani, dapat 2 pembebasan. Namanya sholat arba'in. Sholat arba'in, 40 hari dapat takbirnya imam. Imam Allahu Akbar, kita ikut di belakang tuh Allahu Akbar. Dapat apa dia? Dapat 2 pembebasan. Baro'atum minan nar, dibebaskan dari neraka. Wa baro'atun minan nifaq, dibebaskan dari munafik, sifat nifak atau munafik. 40 hari 40 hari yauman, hari, dapat takbiratul ihramnya imam. Enggak ada yang bolong sama sekali. Bisa enggak kira-kira kita? Bisa enggak? Sulit ya? Sulit. Berat. Terutama sholat subuh. Orang udah qomat baru bangun. Susah, terutama sholat subuh susah. Sholat subuh kadang-kadang kita bangun jam 4:30 aja, sekarang sudah masuk waktu. Sekarang sudah hampir jam 4:20. Sulit. Sholat jamaah mana yang kekuatannya lebih? Pertama, sholat subuh. Jadi sholat jamaah yang paling tingkatannya paling atas adalah sholat subuh. Subuh paling pertama. Siapa yang subuhnya benar, insya Allah sholat yang lainnya benar, insya Allah. Tapi kalau subuhnya nggak benar, apalagi yang lainnya, karena subuh ini paling berat. Subuh adalah sholat yang paling berat dibandingkan yang lain. Apalagi zaman sekarang masjid gampang. Tingkatan pertama subuh. Makanya subuh ini sebenarnya sholat paling nikmat. Disunahkan juga bacanya panjang, imamnya emang panjang. Tiwalul mufassal, an-nazi'at ke atas, an-nazi'at, an-naba, al-mursalat, al-insan, ke atas dah 1 lembar lebih. Kalau bisa imamnya yang merdu. Kalau subuh enak panjang. Jangan ngeluh kalau nanti subuh panjang-panjang. Kalau maghrib pendek-pendek, jangan panjang, jangan panjang-panjang. Yang kedua isya, habis subuh terus isya. Karena ada hadis Nabi SAW, man shallal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang sholat isya secara jamaah, faka'annama qama nisfal lail, seperti beribadah setengah malam. Siapa yang sholat subuh fi jama'atin, faka'annama shallal laila kulluhu, siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan seperti sholat malam sepanjang malam. Sepanjang malam dia seperti orang yang sholat, kalau subuhnya dia berjamaah. Ada sepanjang malam takbiran, sholat subuhnya kesiangan. Sholat Idul Fitri paling depan. Itu kalau orang kita kan biasa begitu. Sholat subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, shalalalala. Dulu kan di RRI begitu lagunya. Tahun berapa tuh, saya masih kecil, tahun 90-an ya. Radio Republik Indonesia disiarkan dari Menara Kebon Sirih lantai 2. Nah, kan begitu tuh. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Siapa dulu yang nyanyi itu ya? Gue masih ngalamin ya. Udah tua berarti kalau yang ngalamin. Ini saya masih pakai radio zaman dulu. Radio Asy-Syafi'iyah. Radio Asy-Syafi'iyah kayak Abdullah Syafi'i. Nah, habis itu baru jam 6 tuh pengajian. Itu setel radio. Ya saya tahu karena nenek saya tuh selalu setel.
setel Asy-Syafi'iyah dulu, radio Syafi'iyah. Itu ada itu subuh kesiangan. Habis Isya asar. Subuh, Isya, asar. Rankingnya yang paling paling kekuatan daripada sholat Jumatnya, sholat jamaahnya. Ada juga yang ingin dibebaskan daripada sifat munafik, maka jangan sampai ketinggalan daripada sholat subuh dan asar. Subuh, Isya dan asar. Kapan orang bisa dihitung sebagai jamaah? Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, sampai orang tuh dapat salam imam, dapat dia berjamaah. Insya Allah pahalanya dapat ya mungkin 20. Kan tadi ada 20, 25, 27 atau 29. Nah, yang dapat masbuk 25. Masbuk 2 rakaat. Yang dia dapat imam lagi salam 20, udah paling minim, tapi masih dapat. Fil alamina innaka hamidum majid, dia baru disana loh. Allahu akbar, langsung turun ke bawah. Dapat. Masih dapat berjamaah. Tapi ada hadis Nabi SAW, idza sami'tumul iqamah, kalau kalian dengar iqamah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau di Mekah kan gitu enak. Asyhadu an la ilaha illallah. Ntar kalau saya yang azan, saya yang muazin juga, kesian muazin yang lain gak kedapetan. Yang ngisi dia, yang imam dia, azan dia juga. Siapa lagi nih, borongan semua. Famshu ila sholah, segeralah untuk sholat. Wa alaikumus sakinah, tapi tenang. Wa wiqor, berwibawa. Jangan buru-buru. Meskipun sudah qomat, meskipun sudah rakaat ketiga. Semangat boleh, tapi berlebihan jangan. Siapa yang bilang? Nabi. Jadi meskipun sudah qomat, meskipun sudah, biasanya kan di kita kan ya, kalau sudah suhufi Ibrahim wa Musa di belakang tuh kejar. Jangan. Dalam syariatnya jangan. Biarin aja. Bukan santai juga sih, jangan santai. Jangan sampai berlari-lari kecil. Karena itu bisa menghilangkan kekhusyuan. Kata Nabi, pergilah kepada sholat, tapi bagi kalian tetap tenang dan tetap berwibawa. Wala tasra'u, jangan terburu-buru. Nggak boleh terburu-buru. Banyak kan gerubuk, jatuh malah di kamar mandi. Biasa aja. Jalan biasa saja, tenang-tenang saja. Begitu juga misalnya dalam mazhab Syafi'i, ketika qomat justru disunnahkannya selesai qomat selesai. Apa ujungnya qomat? Kalau qomat itu salat, kalau qomat Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, baru bangun. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain ada yang di hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah itu bangun. Ada. Tapi mazhab Syafi'i sampai qomatnya selesai. Kenapa orang qomat suruh dengerin? Orang qomat suruh dengerin. Seperti orang datang lagi sholat Jumat, kemudian orang lagi azan. Sholat apa dengerin azan? Dengerin azan. Idza sami'tumul muadzin fayaqulu mithla ma yaqul. Kalau dengar muadzin ucapin, sholatnya entar. Makanya kita diri dulu. Jangan dulu sholat, selesai baru muadzin, baru kita sholat. Tuh tadi kalau ke masjid jangan terburu-buru. Makanya perginya lebih dulu. Siap-siap. Fama adraktum fasollu. Kalau kalian yang dapat rokaatnya ya sholat. Wa ma fatakum, dan rokaat-rokaat yang kalian tinggalkan fa'atimu ya sempurnakan. Artinya kalau emang dapat 2 rokaat ya alhamdulillah, kalau enggak ya nambah masbuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan dulu hadisnya. Wadzalika, dan hal tersebut, anna ahadakum, sesungguhnya di antara kalian, idza tawaddoa, apabila berwudu, fa ahsana, kemudian menyempurnakan siapa ahaduhum alwudu'a, wudunya, thumma atal masjidah, kemudian mendatangi masjid, la yuridu illa sholata, tidak menginginkan kecuali sholat,
la yanhazuhu illa sholata, tidak membangkitkannya kecuali sholat, lam yakhtu khutwatan illa rufi'a biha darajah, langkahnya tidak dicatat kecuali diangkat derajatnya, satu langkahnya. Makanya disunnahkan kalau pergi ke masjid, perginya lewat jalan A, pulangnya lewat jalan B, muter sono, pulangnya lewat sini, nanti pulangnya Cisauk sono, misal pulangnya ke sini nih ke Kapling, muter sono HK Cisauk balik lagi ke sini. Pahalanya lebih banyak. Dan disunahkan ada bilang juga jalan kaki. Kalau motor hitungannya gimana Pak Ustadz? Ini kan kaki, setiap langkah tak 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 tuh kebaikan. Kalau motor hitungannya apa? Setiap kilo, setiap bensin. Yang pasti malaikat maha tahu. Udah gampang, ente aja yang bego yang nanya, selesai udah. Malaikat maha tahu, canggih, selesai perkara. Perginya beda, bahkan ada di Yaman kalau tidak salah, nanti tanya Kiai Sirot, itu jalan itu memang dibuat berbeda. Jalan perempuan sebelah sini, jalan laki-laki sebelah sini, itu bagus. Misalnya jalan ini khusus untuk perempuan, jalan sebelah sana untuk laki-laki, sampai dibuat beda jalannya. Wa khutta anhu biha khati'atan, diangkat daripada kesalahannya. Satu, berarti dosanya pada gugur tuh setiap jalan. Jalan pada rontok sholatnya. Hatta yadkhulal masjid, hingga dia masuk masjid masih terus dapat derajat, diangkat kesalahan. Fa idza dakhalal masjid, apabila masuk siapa mereka al masjid kepada masjid, karena maka ada siapa mereka fi sholati di dalam sholatnya, maka nanti sholatu hiya tahbisuhu, maka apabila ada sholat hiya tahbisuhu, menunggunya, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, malaikat akan mendoakan kepadanya meskipun dia belum sholat. Jadi orang kalau niat pengen buat sesuatu tapi dia belum melakukan, nah jedanya itu pahalanya ngalir terus meskipun sholatnya belum dia mulai. Madama fi majlisihi, selama dia ada di majlisnya. Jadi kalau ada orang niat ngaji, ustadznya terus nggak datang, pahalanya sama seperti ustadznya datang. Tuh. Kalau ada orang ngaji, ustadznya nggak datang, pahalanya sama seperti ustadznya datang, seperti ilmunya datang. Makanannya kan juga sama, ada juga. Alladzi shalla fihi, di mana dia salat, yaquluna Allahumma arhamhu, kata malaikat, ya Allah irhamhu, rahmati dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah berikan taubat alaihi kepadanya. Malam yu'dhi, selama dia tidak menyakiti, fihi di dalam masjid. Malam yuhdis, selama dia tidak berhadas, fihi di dalam masjid. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menerangkan juga tentang orang yang berniat untuk satu kebaikan, meskipun belum dilaksanakan atau tidak keburu, insya Allah mendapatkan pahalanya. Yang belum haji, yang belum umroh, niat dalam hati, ya Allah saya pengen haji, saya pengen umroh, besoknya meninggal, insya Allah dia dapat pahala haji atau umroh meskipun belum sempat naik haji dan umroh, niatin. Tapi lain dengan keburukan. Keburukan selama dia niat kemudian gak jadi pahala. Kalaupun dia jadi keburukan, maka dicatat cuma satu keburukan. Maka kebaikan niatkanlah yang baik, tapi niatnya ikhlas, bukan niat nipu-nipu malaikat. Tahu niat nipu-nipu malaikat? Ya Allah, tolonglah nanti bangunin saya jam 3, saya pengen tahajud berang 20 rakaat. Ini dia gak pernah bangun jam 3, gak pernah nih. Tapi dalam hati kecilnya, mudah-mudahan saya ketiduran tapi dapat pahalanya. Itu namanya nipu malaikat. Malaikat lebih tahu, apalagi Allah, ya'lamu sirra. Allah mengetahui apa yang ada di dalam sir kita. Maka niatkanlah, niat gampang, gak modal, niat doang. Pengen pergi haji, niat. Pengen pergi umroh, niat. Dia sambil nabung kalau bisa, biar ada buktinya. Mana buktinya ente sungguh-sungguh mau umroh nih, nabung. Tuh. Ntar kalau di akhirat kan dipanggil, mana buktinya? Sambil nabung. Kalau misalnya sehari 1000 aja, 360 hari berapa? 1000 kali 360.000 setahun.
Kekecilan masih kalau 1.000, 10.000. 10.000 berarti 3.600.000. Ya barang 5 tahun lebih ke atas bisa. Mala yutraku kullu la yutraku kullu. Siapa yang tidak meninggalkan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Nabung dikit-dikit. Niat. Pengen sholat malam, niat. Pengen sedekah, niat. Meskipun masih belum ada uangnya. Tar, kalau tanah goyang di sono laku, no. Asal tanahnya udah laku, kagak kelihatan tuh orang 2 bulan di masjid. Aduh ya Allah. Itu jangan kalau begitu jangan. Itu nanti malah jadi Allah cabut nanti. Marah. Kalau bisa makanya diem aja udah jangan. Orang kita kan begini, ini enggak lihat nih butuhnya. Iya, misalnya ini masjid butuh apa nih? Sekira pengen ngasih sekarang, taunya nanti kalau saya udah kaya. Kapan situ kayanya? Kalau sedekah jangan begitu. Sedekah sesuai dengan adanya saja. Punya duit 1 juta, ya sedekahin 2,5% sampai 5% sampai 10%. 100.000. Beliin apa aja. Kadang-kadang saya iseng nggak mau sedekah duit, beliin sorban, beliin peci, beliin yang kira-kira orang bisa pakai untuk ibadah. Insya Allah tuh pahalanya bisa kita dapat. Beliin apa saja, peci, sorban, apa macam-macam, minyak wangi, sesuai dengan kemampuannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silahkan, bisa kita diskusikan.